warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rahayu Sinangtias beserta rekan-rekan saya, mahasiswa S1 PGSD Universitas Jember, akan memaparkan lebih lanjut mengenai salah satu media pembelajaran yaitu papan tulis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai masalah yang sering terjadi pada penggunaan media papan tulis dan manajemen penggunaan papan tulis. Pada kesempatan pertama, mengenai masalah penggunaan pada papan tulis akan dijelaskan oleh Saudari Zuhairia Rahmawati. Di tengah makin banyaknya media pembelajaran modern dengan berbagai kecanggihannya, papan tulis tetap diperlukan di berbagai lembaga pendidikan. Namun sayangnya, guru-guru masih belum dapat mengoptimalkan penggunaan papan tulis itu sendiri. Banyak masalah yang timbul saat guru menggunakan papan tulis. Misalnya saja, papan tulis sering terabaikan keberadaannya di dalam kelas karena guru sering mengajar secara lisan. Guru-guru saya khususnya, guru-guru tersebut sering menuliskan soal-soal dan meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal tersebut di papan tulis. Masalah yang ketiga yang sering timbul yaitu guru-guru sering menuliskan kata-kata yang sulit saat mendiktekan suatu soal. Permasalahan yang lain yang timbul yaitu guru sering menggunakan prinsip catat buku sampai habis. Dalam hal ini, guru juga tidak memperhatikan tentang aturan sistematis yang digunakan pada saat menuliskan papan tulis. Masalah-masalah tersebut tadi timbul dan akan mengakibatkan tidak adanya manfaat kontekstual yang dapat diterima oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai manajemen papan tulis akan dibahas oleh Saudari Anissa Ul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen penggunaan papan tulis. Pertama, kita bagi dahulu papan tulis menjadi 3 bagian, yaitu 20%, 60%, dan 20%. Kemudian, di pojok kanan atas adalah tempat untuk menuliskan tanggal, bulan, dan tahun. Di bagian tengah atas adalah tempat untuk menuliskan judul. Misalnya di sini saya ambil contoh fotosintesis. Judul ini usahakan tidak dihapus karena apabila ada siswa yang terlambat, siswa tersebut masih mengetahui materi apa yang dipelajari pada saat itu. Nah, kemudian di bagian pertama atau di bagian paling kiri adalah tempat untuk menuliskan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Tujuan dituliskannya hal ini adalah agar siswa mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam pembelajaran pada kali ini. Kemudian bagian kedua adalah tempat untuk menuliskan materi. Nah, dalam penulisan materi ada hal-hal bagian-bagian pada materi yang diberi penekanan. Nah, di sini misalnya dengan menuliskan materi dengan kapur atau spidol yang berwarna lain. Misalnya di sini proses fotosintesis ya. Agar siswa itu lebih paham. Kemudian di bagian ketiga adalah tempat untuk menuliskan kesimpulan dan kata kunci. Penulisan kesimpulan dan kata kunci di
adalah untuk memberikan penekanan pada materi-materi yang telah dipelajari. Cara optimalisasi lainnya dalam penggunaan papan tulis yaitu di sebelah sana tidak perlu menulis standar kompetensi, penelitian dan indikator, namun hal tersebut sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada kontrak pembelajaran sebelumnya. Jadi di sana itu bisa digunakan untuk menuliskan materi. Kemudian cara pengoptimalisasi yang kedua yang diperhatikan adalah guru tersebut tidak boleh membelakangi siswa pada saat menulis di papan. Jadi usahakan guru menulis materi terlebih dahulu, kemudian menjelaskan kepada murid. Kalau guru ingin menulis dengan berbicara, guru menulis dalam keadaan miring. Jadi guru tersebut masih tidak membelakangi siswa dalam posisinya seperti ini. Demikian materi tentang manajemen papan tulis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk penjelasan kelemahan dan kelebihan dari media papan tulis akan dijelaskan oleh Saudara Kukuh Dwi Hartanto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai keunggulan dan kekurangan papan tulis. Keunggulan papan tulis yang pertama adalah murah dan mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, dapat digunakan dan dipahami pada semua tingkat sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sedangkan yang ketiga, materi yang akan diajarkan dapat disiapkan sebelumnya. Kekurangan papan tulis yang pertama adalah dapat menimbulkan penyakit dan polusi karena debunya. Dan yang kedua, penyaji materi membelakangi peserta didik pada waktu menulis sehingga tidak mengetahui aktivitas peserta didik sebenarnya. Dan yang ketiga, menghamburkan waktu hanya untuk menulis di papan tulis. Bila papan tulis tersebut digunakan hanya untuk menyalin bahan dari buku materi pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai keunggulan dan kekurangan papan tulis. Demikian pembahasan kami tentang penggunaan media papan tulis. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.